udah sampai di Monumen Kapal Selam Surabaya. Jam 11 ada pemutaran film ya kak. Lokasinya turun dari kapal lurus belokan. Oke. Setiap 1 jam sekali. Yang kata kakak itu terdapat 7 ruangan. Nah, 7 ruangan itu apa saja kak? Boleh dijelaskan? Kalau di ruangan pertama itu ada tempat sejaganya kapal selam, itu ada torpedonya, ada peluncurannya. Di ruangan kedua itu ada tempat tidur dari perwira, sama ruangan komandannya. Ketiga itu pusat kendalinya, jadi dari ruang 1 sampai ke 7 untuk perintahnya nanti ada di ruang 3. Di ruangan keempat nanti ada tempat tidur lagi dari bintara sama tamu mesin, sekaligus nanti ada kitchennya, dapurnya. Di ruangan kelima itu ada mesin diesel, jadi mesin diesel itu kegunaannya untuk penggerak kapal selam di saat di atas permukaan. Nanti di ruangan keenam ada tempatnya motor ekonomi sama motor listrik, jadi kegunaan dari 2 mesin itu untuk menggerak kapal selam di saat menyelam ke dalam laut, karena mereka menggunakan baterai. Di ruangan ketujuh ada tempat torpedo bagian belakang, sekaligus pintu emergency. Terus kapal selam ini sejak zaman Belanda ya? Itu pada tahun berapa? Pada tahun 1962, jadi pertama kali operasi dia melawan Belanda. 1962. Terus berdirinya Monumen Kapal Selam Surabaya ini sejak tahun 1998. Kakak kerja udah berapa tahun di sini? Saya sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus selama kakak kerja selama 2 tahun ini, kakak itu mendapatkan pengalaman apa aja ya? Selama bekerja di sini? Kalau pengalamannya saya dapat kenalan nih. Iya sih, pengalamannya itu bisa berinteraksi sama kayak turis-turis sama orang-orang. Sebelumnya terima kasih kak karena sudah bersedia untuk kami wawancarai kamu dari kelompok 8. Jadi untuk pertanyaan wawancara yang pertama, dalam konteks mahasiswa atau pemuda masa kini, bentuk bela negara seperti apa yang bisa dilakukan tanpa harus menjadi tentara menurut kakak? Untuk di era modern seperti ini, untuk kedepannya tanpa adanya berperang atau tanpa jadi TNI itu bisa dilakukan dengan cara apapun, karena teknologi kan semakin maju ya. Kalian bisa melalui sosial media kalian menyuarakan pendapat kalian, kemudian untuk membela orang-orang yang lemah seperti itu, tanpa harus jadi tentara pun bisa kok. Semua bisa dilakukan berdasarkan dari hati masing-masing. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kak, kan kita Gen Z ya kak, jadi generasi kita itu nggak jauh dari yang namanya kemajuan teknologi, terutama media sosial. Menurut kakak sejauh mana peran media sosial, apakah itu membantu atau justru merusak semangat bela negara? Untuk dengan adanya media sosial itu ada 2 faktor ya kak, bisa positif sama negatif. Positifnya kita bisa menyuarakan pendapat kita dengan bebas, dan kita juga bisa membantu apapun yang kita inginkan dari media sosial, baik itu kita memperjuangkan, kemudian untuk men-share tentang edukasi, kemudian tentang penjajahan dan segala macamnya. Jadi kita bisa update juga. Tapi untuk sisi negatifnya, dengan adanya media sosial kita gampang terpengaruhi tanpa adanya penjelasan atau penelitian lebih lanjut. Jadi kita tidak perlu mengkaji ulang. Kalau misal kita bisa menelan secara mentah-mentah. Jadi faktornya bisa positif sama negatif sih. Tergantung dari diri kita sendiri mau ambil yang sisi mana. Kemudian dari pengamatan kakak, apakah pengunjung saat ini lebih datang untuk edukasi sejarah atau cenderung hanya untuk wisata rekreasi saja? Kalau itu menurut saya ya, itu kalau orang yang datang ke Monumen Kapal Selam ataupun di tempat-tempat wisata bersejarah, rata-rata mereka itu ada niatan untuk belajar tentang sejarah.
Jadi mereka pengen tahu bagaimana sih sejarah kita, bahkan sebelum kita merdeka ataupun setelah kita merdeka. Dan bagaimana sih kondisi asli pada saat dulunya kita memperjuangkan kemerdekaan kita hingga akhirnya aman seperti sekarang. Terhadap monumen kapal selam ke depannya agar masih relevan dengan generasi mendatang dan tetap relevan untuk perkembangan. Untuk harapan saya ke depannya terhadap generasi muda, itu semoga ke depannya lebih cinta terhadap tanah air, tidak hanya datang atau mengunjungi wisata-wisata sejarah hanya untuk tujuan semata, untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan apresiasi, tapi juga ingin belajar tentang sejarah yang ada di dalamnya gitu. Dan juga ke depannya semoga bisa lebih menyuarakan juga tentang wisata edukasi dan juga perjuangan yang ada di negara kita. Dalam proyek kebangsaan bertema bela negara di Monumen Kapal Selam Surabaya ini terdapat kaitan erat dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pertama, SDG 4, khususnya 4.7, menekankan pendidikan yang menumbuhkan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, HAM, budaya damai, hingga wawasan kebangsaan. Moncastle menjadi tempat belajar langsung untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut hadir dalam sejarah pertahanan Indonesia. Kemudian, SDG 11 khususnya 11.4 yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta sejarah. Moncastle dengan KRI Pasopati 410 sebagai ikon utamanya adalah wujud cagar budaya kemaritiman yang terus dilestarikan melalui edukasi dan dokumentasi sejarah. Terakhir, SDG 16 berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Pembelajaran bela negara di Moncastle menunjukkan bahwa pertahanan tidak sekadar soal militer, tetapi juga kedisiplinan, etika, tanggung jawab, dan komitmen menjaga ketertiban dan perdamaian. Itu tadi kegiatan kita field study di Monumen Kapal Selam Surabaya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. See you.